Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan Bu Ika di pembelajaran online hari ini. Hari ini kita masih membahas tentang persamaan lingkaran, tetapi bukan untuk mencari persamaan atau titik pusatnya atau jari-jarinya, tetapi pada pokok bahasan hari ini yaitu persamaan garis singgung lingkaran atau yang sering kita singkat atau disingkat dengan PGSL, persamaan garis singgung lingkaran. Nah, bagaimana cara mencarinya? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran itu ada 3 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika diketahui titik singgungnya, di mana titik singgung itu harus kalian pastikan kalau letaknya pada lingkaran. Nah, kemudian, poin yang kedua. Poin yang kedua, jika diketahui gradien garis singgung atau sisi miring, bukan sisi miring, kemiringan atau yang sering kita singkat dengan M, ya. Kemudian yang poin ketiga atau poin terakhir yaitu jika diketahui titik di luar lingkaran. Nah, ini ya, titik di luar lingkaran. Nah, kita langsung ke penjelasan poin pertama. Dalam poin pertama atau jika diketahui titik singgung X1 dan Y1, maka cara mencari PGSL atau persamaan garis singgung lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau yang pertama persamaan garis singgungnya ini. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya? Kalau ada X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka untuk mencari titik pusatnya atau titik pusatnya yang dimiliki adalah 0,0. 0,0. Nah, dengan R. Nah, untuk mencari PGSL-nya, kalian jabarkan saja dari persamaan yang sudah ada. X kuadrat artinya X kali X, ya kan? X kuadrat artinya X kali X. Sedangkan Y kuadrat artinya Y kali Y. Sama dengan R kuadrat. Tinggal kalian tambahkan angka 1. 1. Nah, satunya itu boleh di belakang, boleh di depan. Ya, jadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Itu adalah PGSL-nya. Lanjut yang kedua, jika persamaan lingkaran yang diketahui adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau udah persamaan lingkaran seperti ini berarti pusatnya gimana? Pusatnya berada di A, B. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kalian tinggal jabarkan. X min A kuadrat, artinya X min A dikali X min A. Ditambah Y min B kuadrat, artinya Y min B kali Y min B, sama dengan R kuadrat. Nah, tinggal kalian kasih tanda angka 1, angka 1. Boleh yang belakang, boleh yang depan. Nah, nanti X1 dan Y1-nya itu tinggal kalian ganti dengan titik singgung yang sudah diketahui dalam soal. Lanjut ke yang ketiga. Jika diketahui persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan R kuadrat. Dimana kalau ada persamaan seperti itu berarti pusatnya adalah min A per 2, min B per 2. Seperti yang dua sebelumnya, kalian jabarkan X kuadrat, artinya X kali X. Y kuadrat, Y kali Y. Kemudian di sini adalah setengah A dikali X tambah X. Nah, kenapa kok di sini setengah? Karena yang ini biar sama dengan yang ini.
Nah, di sini X-nya berapa? X-nya hanya ada 1. Sedangkan di sini X tambah X. Maka karena X tambah X itu adalah 2X, biar nanti menjadi X harus dibagi dengan 2. Makanya bisa dituliskan 1/2. Artinya setengah kali 2X. Maka hasilnya nanti adalah X. Begitu juga dengan yang BY. Penjabarannya adalah setengah B kali Y ditambah Y. Ditambah C sama dengan R kuadrat. Tinggal kalian tambahkan angka 1, 1, 1, 1. Nah, jadi X1, Y1-nya nanti tinggal kalian ganti dengan titik singgung yang diketahui dalam soal. Ya, jadi nggak usah dihafalkan. Kalau kemarin kalian sudah ingat tentang persamaan dari lingkaran, tinggal kalian jabarkan. Nah, nanti bisa untuk mencari persamaan garis singgung lingkarannya. Paham ya sampai di sini? Semoga paham. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui persamaan garis singgungnya, tentukan persamaan garis singgung atau PGSL-nya dari titik min 2, min 2 pada persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, pastikan dulu, langkah pertama harus kalian pastikan kalau min 2, min 2 atau titik ini letaknya pada lingkaran, ya. Oke, jadi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tegaskan sekali lagi, kalian boleh menggunakan ketiga rumus ini ya, ketiga rumus ini dengan syarat titik singgung yang diketahui dalam soal itu letaknya harus pada lingkaran, ya, harus pada lingkaran. Nah, kalau di luar gimana? Di luar nanti pada poin ketiga, ya. Jadi pastikan kalau letak dari titik tersebut pada lingkaran. Nah, lanjut ke contoh 1 tadi, contoh pertama. Berarti harus kalian pastikan apakah min 2, min 2 letaknya pada lingkaran. Nah, bagaimana cara membuktikan kalau letaknya pada lingkaran? Nah, silahkan kalian substitusikan titik min 2, min 2 ini ke dalam persamaan lingkarannya. X-nya diganti dengan min 2, min 2. Nah, perhitungannya seperti ini dan terbukti kalau R-nya sama dengan 0. Artinya titik tersebut benar berada pada lingkaran. Nah, kalau sudah terbukti kalau terletak pada lingkaran, kalian bisa mencari PGSL-nya dengan penjabaran yang tadi, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Kita lihat, oh persamaan kuadratnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Berarti X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 dan Y1-nya kalian ganti dengan min 2, Y1-nya juga min 2. Hasilnya adalah min 2X, min 2Y sama dengan 8. Atau nilai konstanta ini boleh kalian pindahkan ke ruas kiri. Akan mendapatkan hasil min 2X, min 2Y, min 8 sama dengan 0. Nah, kalau esai boleh sampai yang ini atau sampai yang sini. Dua-duanya boleh. Nah, untuk pilihan ganda, silahkan menyesuaikan yang ada dalam optionnya. Selanjutnya, karena hasilnya ini, apakah bisa dibuktikan? Bisa. Kalian bisa menggambarnya, tetapi di sini akan Ibu ajarkan cara membuktikan apakah benar ini merupakan persamaan garis singgung lingkarannya dengan menggunakan aplikasi dari matematika yaitu GeoGebra. Pernah dengar ya? Pastinya pernah ya. Wika pernah sharing tentang GeoGebra ya. Ada yang sudah download di HP, ada yang belum. Nah, ya. Jadi di sini kalian nanti bisa membuktikan apakah jawaban yang sudah aku kerjakan itu memang merupakan persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, caranya gimana? Yuk, kita ke GeoGebra. GeoGebra-nya mana ya? Nih. Maaf. Nah, bentar ya. Mana tadi? GeoGebra-nya saya... Nah, nih. Oke.
Untuk GeoGebranya seperti ini, jadi boleh di-download di HP, boleh di-download di laptop ya. Cari aja GeoGebra. Nah, kita akan copy dulu tadi persamaan lingkarannya tadi apa ya? Persamaan lingkarannya tadi adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan min 8. Kita copy, sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom ini. Nah, ya. Nah, lingkarannya ini ya. Kemudian persamaan garis singgung yang sudah kita cari tadi. Mana yang kita cari tadi, hasilnya adalah min 2 X min 2Y min 8 sama dengan 0. Apakah benar itu merupakan garis singgungnya? Oke, benar tidak? Silahkan. Benar ya, garis ini merupakan garis singgung dari lingkaran karena dia menyinggung lingkarannya. Nah, sekarang Ibu ajarkan juga cara mencari apakah benar titik singgungnya tadi letaknya di mana tadi? Dalam soal tadi adalah min 2, min 2. Kita cek dalam GeoGebra. Bagaimana caranya adalah klik yang ini, kemudian cari intersect. Nah, kemudian klik dari lingkarannya, klik dari garisnya. Nah, ketemu titik singgungnya adalah min 2, min 2. Berarti jawabannya benar? Iya, benar ya. Terbukti kalau yang sudah dijawab tadi merupakan garis singgung lingkarannya. Nah, kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Jadi udah tahu ya, nanti nggak usah Ibu buktikan satu-satu, kalian bisa mencobanya di rumah. Caranya seperti tadi, jadi tinggal copy paste saja dari yang di PDF tadi atau dari yang Word, nanti tinggal dituliskan atau tulis dengan manual juga bisa. Jadi tinggal ketik, di sini ada nih, kuadratnya ada, Y-nya ada, X-nya ada. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh kedua, contoh keduanya, tentukan PGSL jika melalui 1,2, kemudian persamaan lingkarannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 9. Berarti ini pakai rumus yang mana? Rumus yang kedua, di mana nanti pusatnya adalah A, B kan? Min 1, pusatnya adalah A, B. Berarti A-nya 1, B-nya 5. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pastikan dulu kalau titik 1,2 itu ada pada lingkaran, terletak pada lingkaran dengan cara substitusi. Nah, hasilnya benar, yaitu R sama dengan 0, maka berada pada lingkaran. Terbukti ya. Nah, selanjutnya langsung masukkan ke dalam rumus tadi. Kalian jabarkan X1 min A, X min A ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. X1-nya berapa? 1. Y1-nya 2. Nah, kalian hitung. 1 kurang 1, 0. X kurang 1, X kurang 1 ditambah 2 kurang 5 min 3, Y kurang 5, Y kurang 5 sama dengan 9. Nah, perkaliannya kalian hitung dulu. 0 kali X min 1 itu 0. Min 3 kalikan Y adalah min 3Y. Min 3 kali min 5 adalah plus 15. Berarti sampai sini boleh. Atau konstantanya jadikan 1 di ruas kiri. Juga boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah min 3Y plus 6 sama dengan 0. Nah, silahkan boleh kalian buktikan lagi di GeoGebra. Ya. Jadi udah aja ya. Nanti yang selanjutnya dia yang kita buktikan ya. Jadi kalian bisa membuktikan apakah ini benar merupakan persamaan garis singgung lingkarannya. Kemudian langsung ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, nah persamaan garis singgung lingkarannya jika diketahui titiknya 4,1, kemudian persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 4Y dikurang 45 sama dengan 0. Nah, berarti pakai yang mana? Benar, pakai yang ketiga, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sama dengan R kuadrat ya. Nah, ya sama dengan R kuadrat tadi. Nah, berarti pastikan dulu
4,-1 itu letaknya di mana? Letaknya pada lingkaran dengan cara substitusikan. Nah, ketemu ya nih perhitungannya. Berarti letaknya memang benar pada lingkaran. Selanjutnya baru kalian jabarkan. Persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya di sini adalah min 4. Ya. Yang mana sih? Maaf. Nih, plus 6 ya. A-nya plus 6. A-nya itu adalah yang koefisien di depan X, sedangkan B itu adalah koefisien di depan Y. Nah, berarti karena di sini plus 6, berarti plus setengah kali 6. Kemudian X-nya X1-nya tadi adalah 4, ganti 4. Kemudian di sini min B, berarti di sini adalah mana? Ini plus setengah, B-nya berapa? B-nya min 4. Nah, ini ya. B-nya min 4, berarti Y-nya tadi min 1. Nah, tinggal dihitung biasa, itu pakai perkalian pelangi. Yang perkalian dihitung dulu akan menghasilkan 7X dikurang 3Y dikurang 31 sama dengan 0. Ya, jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah 7X min 3Y min 31 sama dengan 0. Yuk, boleh kita buktikan? Boleh. Apakah persamaan garis singgung lingkarannya itu memang benar? Kita copy dulu. Ya, kita copy persamaan lingkarannya. Kemudian kita masuk ke GeoGebra-nya. Nah, kita hapus dulu ya. Hapus. Nah, oke. Kita copy. Bisa nggak ya? Nah, bisa ya. X kuadrat. Nah, oh, nggak bisa ini karena X-nya nggak sesuai ya. Berarti kita ganti X. Berarti kalau kalian mau, silahkan copy tapi dari Word. Jangan dari PDF. Ya. Nah, X, kemudian tadi Y kuadrat ya. Y kuadrat, kemudian plus 6X min 4Y dikurang berapa tadi? Tadi contoh ketiga dikurang ya. Contoh ketiga dikurang 45 benar. Kemudian persamaan. Nah, persamaan garis singgungnya yang sudah kita cari adalah 7X min 3Y dikurang 3Y min 31 sama dengan 0. Kopikan dulu. Ya, ini berarti bisa nggak ya? Ini X-nya diganti dulu berarti. Karena dia nggak mau X-nya yang seperti itu. Ya, min 4Y ya. Apakah bisa? Semoga bisa. Tetap nggak mau. Kenapa ya? Oke, ulang ini ya. Ibu ulangin aja. Ibu kopikan dari yang di Word. Oke, semoga bisa ya. Oke, kita copy. Oke, nah lingkaran sudah ada ya. Ini lingkaran yang terbentuk. Kemudian kita lihat persamaan garis singgung yang sudah kita cari tadi adalah 7X dikurang 3Y dikurang 31 sama dengan 0. Nah, input di sini. Oke. Apakah terbukti? Ya, terbukti. Kalau garisnya menyinggung dari lingkarannya, ya. Nah, sekarang kita cek apakah titik singgungnya benar. Titik singgungnya tadi adalah 4,-1. Seperti tadi, cari di sini, pilih intersect, kemudian klik lingkarannya, klik garisnya. Nah, 4,-1. Jadi terbukti kalau benar persamaan garis singgung lingkarannya tadi adalah 7X dikurang 3Y dikurang 31 sama dengan 0. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat poin kedua. Poin kedua. Nah ya, poin pertama tadi udah. Jadi jika diketahui titik singgung dari lingkaran, tetapi pastikan bahwa titik singgungnya itu letaknya pada lingkaran.
sekarang lanjut ke poin kedua. Di poin kedua ini ada dua rumus. Yang pertama, jika persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, berarti pusatnya adalah 0,0. Kemudian yang kedua, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana nanti pusatnya adalah a, b. Nah, untuk yang misalkan ada yang tanya, Bu, kalau yang x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c sama dengan r kuadrat, pakai yang mana? Sama dengan poin kedua ini ya. Nah, untuk PGSL-nya kalian silahkan lihat. Nah, ini ya. Rumusnya untuk yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, karena pusatnya adalah 0,0, maka y sama dengan mx plus minus r akar 1 ditambah m kuadrat, di mana nanti m-nya itu merupakan gradien atau kemiringannya ya. Nah, kalau SMP itu kan untuk mencari gradien itu kan y sama dengan mx plus c. Nah, kalau di sini y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. R itu nanti jadi dari lingkarannya. Sedangkan yang kedua itu karena pusatnya adalah a, b, maka y-nya dikurangin b, sedangkan x-nya dikurangin a ya. Jadi tahu ya bedanya apa? Kalau dia pusatnya 0,0 berarti langsung y sama x. Sedangkan kalau pusatnya a, b berarti dikurang b dikurang a. Oke? Langsung ke contoh. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh ya, banyak sekali. Nggak apa-apa. Biar kalian semakin bisa ya. Banyak latihan, pasti akan lebih paham. Ya. Kita ke contoh pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran atau PGSL ketika persamaannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dengan gradien adalah min 2. Nah, bagaimana cara mencari PGSL-nya? Nah, sekarang dari persamaan lingkaran ini kan berarti pusatnya 0,0. Kemudian, nah, kalau x kuadrat plus y kuadrat kan sama dengan r kuadrat. Nah, berarti 4 ini adalah r kuadrat. Berarti r-nya berapa? Akar dari 4. Berapa itu? 2. Kemudian, gradien itu sering kita singkat dengan huruf M. Ya, kemiringan. Jadi, M sama dengan min 2. Nah, berarti ini pakai yang rumus mana? Rumus pertama tadi atau yang kedua? Nah, pakai yang rumus pertama, yaitu Y sama dengan MX plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Nah, tinggal masukin saja. Y-nya tetap, kemudian M-nya berapa? M-nya min 2, ganti min 2. Plus minus, R-nya berapa? 2. Akar 1 ditambah M-nya min 2. Masih dikuadratkan. Nah, tinggal dihitung. Min 2X, 1 ditambah 4. Karena min 2 kuadrat adalah 4. 1 tambah 4, 5. Berarti akar 5. Nah, berarti persamaan garis singgung lingkarannya itu ada 2. Kenapa kok ada 2? Karena di sini adalah plus minus. Jadi yang pertama itu kita ambil positifnya, yang kedua kita ambil negatifnya. Nah, berarti persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan min 2X ditambah 2 akar 5. Dan yang satu adalah Y sama dengan min 2X min 2 akar 5. Boleh yang ini di depan, boleh yang ini di belakang. Yang jelas, yang positif dulu atau yang negatif dulu. Jadi dua-duanya ini ada positif sama negatif. Negatif dulu baru positif boleh, atau positif dulu baru negatif juga boleh. Nah, bisa nggak ini kita cek lewat GeoGebra? Bisa dong. Mau dicek? Oke. Kita cek lewat GeoGebra. Nah, kita buka dulu GeoGebra-nya tadi di mana? Seru kan main-main dengan aplikasi? Yuk, jangan nge-game terus nih. Kita bermain dengan aplikasi matematika. Oke. Contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama tadi Ibu ini dulu. Nah, bukan letak, tapi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat kita
kita input di sini. Oke, nah ya lingkarannya kecil sekali. Kemudian tadi apa yang dimaksud tadi? Nah ini ya ada dua. Kita ambil yang pertama dulu, garis singgungnya yang positif dulu. Nah kita input di sini lagi. Nah ini klik. Nah apakah benar garis singgungnya? Iya benar. Nah dari ini kalian pun tahu Y sama dengan min 2X plus 2 akar 5. Berarti kalau SMP dulu cara mencari gradien itu kan Y sama dengan MX plus C. Nah, gradien itu letaknya berada di depan X. Nah, gradiennya berapa? Min 2 benar? Benar, sesuai dengan tadi dong. Gradiennya juga min 2. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis singgung lingkaran yang satunya. Nah, yang ada minnya. Letakkan di bawahnya. Benar tidak? Nah, ini ya. Ternyata keduanya benar merupakan persamaan garis singgung lingkarannya. Dan benar kalau gradiennya berapa? Min 2. Gradiennya berapa? Min 2. Oke? Sip. Nah, ya. Untuk yang lainnya boleh kalian buktikan ya. Jadi download aja di laptop bisa, di HP juga bisa ya. Lanjut ke contoh kedua, tiga, dan lainnya. Oke. Untuk contoh kedua sama ya. Contoh kedua sama, cuman bedanya dia persamaan lingkarannya pakai yang X min A, Y min B ya. Jadi untuk caranya sama semuanya ya. Berarti pusatnya adalah min 2, min 2,1 karena kan rumus umum dari persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Maka ini kan min, karena di sini plus, maka min kalikan min berarti A-nya min 2, sedangkan di sini sesuai Y min B, berarti B-nya adalah 1. Berarti pusatnya adalah min 2,1. Ya, ini nanti sebagai A, ini sebagai B-nya. Nah, R-nya berapa? Nah, 8. R kuadrat 8, berarti R aja adalah akar dari 8. Gradiennya adalah 1. Nah, sesuai nih ya, M sama dengan 1. Nah, tinggal kalian hitung, kalian masukkan seperti biasa. Nah, ketemu ada 2 ya. Ambil yang positif dulu. Nah, kayak contoh ini. Ini hasilnya kan Y sama dengan X plus 2 plus minus 4 ditambah 1. Nah, berarti kita ambil dulu. Kalian mau ambil yang plus dulu boleh, yang min dulu boleh. Nah, di sini plus dulu. Berarti X tambah 2 tambah 4 tambah 1. Hasilnya adalah X sama dengan plus 7. Y sama dengan X plus 7. Sedangkan yang satunya kita ambil yang min. Berarti Y sama dengan X min 1. Nah, untuk ini boleh kalian buktikan lewat GeoGebra. Ya. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga yang bilang tadi, Bu, kalau ada X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, pakai rumus yang mana? Sama, pakai rumus yang kedua. Nah, tetapi harus kalian cari dulu A, B-nya itu yang mana? Yaitu pusatnya, yaitu min A per 2. Maaf, di sini tipe ya. Ini harusnya min B per 2 ya. Min B per 2 ya. Nah, A-nya itu adalah yang koefisien di depan X, sedangkan B itu adalah koefisien di depan Y ya. B itu koefisien di depan Y. Nah, tinggal kalian cari pusatnya, kemudian di sini untuk mencari jari-jarinya gimana? Kalau yang model persamaan lingkaran seperti ini. Nah, kemarin kalau yang Wika share itu ada ada 1, yaitu min A kuadrat per 4 sama min B kuadrat per 4 ya. Tetapi di sini boleh kalian kalau sudah ketahuan ini, ketemu ininya, yaitu A kuadratnya. Nah, ini jadi A, langsung A kuadrat plus B kuadrat min C. Atau pakai yang rumus kemarin juga sama ya. Yang kemarin yang Ibu bilang tadi adalah nanti min A kuadrat per 4 dengan min B kuadrat per 4. Nah, hasilnya sama ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu R-nya, mana R-nya ini? Nah, kalau sudah ketemu R-nya ini, M-nya juga udah diketahui, baru kalian bisa masukkan ke dalam rumus. Hasilnya juga 2.
ambil yang positif dulu, baru negatif, atau boleh yang negatif dulu, baru positif. Dua-duanya kalian kerjakan atau kalian hitung. Nah, kemudian contoh keempat, ini yang agak berbeda dengan contoh sebelum-sebelumnya, di mana kalau tadi kan sudah diketahui gradiennya. Nah, kalau yang ini belum diketahui gradiennya. Tetapi malah yang diketahui itu adalah sejajar garis X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Artinya pusatnya adalah 0,0. Nah, berarti R kuadrat 4, maka R-nya berapa? R-nya adalah 2. Nah, terus bagaimana untuk mencari gradiennya? Nah, di sini ada X plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, maka kita masih ingat SMP, yaitu bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti kalian ubah dulu menjadi Y sama dengan. Berarti ini Y sama dengan, ini pindah ruas jadi min X, ini pindah ruas jadi min 2. Nah, berarti gradien itu adalah koefisien di depan X. Nah, kalau di sini min X berarti gradiennya adalah min 1. Nah, apa arti sejajar? Sejajar dalam garis itu artinya adalah yang lurus gini. Jadi kalau kita potong itu nggak bisa, nggak ada titik perpotongannya. Tetapi kalau lihat dari gradiennya, kalau sejajar itu artinya M1 atau gradien pertama itu sama dengan gradien kedua, jadi sama. Maka kalau di sini min 1 berarti M2-nya berapa? M1 sama dengan M2 sama dengan min 1. Berarti gradiennya adalah min 1. Nah, pusatnya sudah diketahui, gradiennya sudah, tinggal masukkan ke rumus. Pakai rumus yang mana? Rumus yang pertama. Kenapa? Karena persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 atau sama dengan R kuadrat. Berarti pakai rumus yang pertama. Nah, ya. Hasilnya juga ada 2. Ambil yang positif dan juga yang negatif. Contoh yang kelima. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 8Y plus 10 sama dengan 0. Yang tegak lurus garis X plus 3Y min 15 sama dengan 0. Nah, kalau tadi sejajar, yang ini adalah tegak lurus. Nah, sama seperti tadi. Cari dulu pusatnya. Pusatnya, ini juga maaf ya, salah. Ini harusnya B. Ya. Nah, tapi ini hasilnya sama ya, hasilnya benar. Jadi cuma tipu di sini ya. Kemudian cari R-nya, sama seperti tadi. Pusatnya ada, R-nya ada, tetapi gradiennya kita belum tahu berapa. Nah, sama seperti tadi, cari dulu gradien garisnya dari ini. Berarti ubah menjadi Y sama dengan. Berarti 3Y sama dengan pindah ruas min X plus 15. Maka karena kita hanya butuh Y sama dengan, maka kita bagi semuanya menjadi kita bagi semuanya dengan 3. Berarti Y sama dengan min sepertiga X, kemudian ditambah 15 dibagi 3 adalah 5. Maka gradien dari garis ini adalah min sepertiga, karena koefisien di depan X. Nah, gradiennya sudah ada. Tetapi di sini dibilang kalau tegak lurus garis. Nah, apa pengertian tegak lurus? Kalau dalam gradien, artinya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya berapa? Min 1/3. M2-nya belum tahu, sama dengan min 1. Maka M2-nya sama dengan 3. Karena min 1 dibagi min 1/3. Artinya, min 1 dikali min 3/1. Min 1 kali min 3 sama dengan 3. Maka gradiennya adalah 3. Pusatnya sudah diketahui, kemudian jari-jarinya sudah diketahui, kemudian gradiennya sudah diketahui, kalian tinggal masukkan ke rumus. Rumus yang mana? Rumus yang kedua, ya. Rumus yang kedua ini hasilnya, nah, akan ketemu 2 dari persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita buktikan yuk, apakah benar persamaan garis singgung lingkaran ini nanti tegak lurus dengan garis yang ini, ya. Oke. Mari kita buktikan. Ini adalah contoh yang soal nomor 5. Kita ke GeoGebra lagi. Contoh nomor 5. Oke. Contoh 5 ya, Ibu cari dulu, nanti tinggal copy paste. Contoh 5 tadi,
lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y plus 10 sama dengan 0. Kita copy ke, ini hapus dulu semuanya ya. Hapus dulu. Nah, berarti tinggal copy paste. Nah, lingkarannya di mana? Nih, lingkarannya ya. Nah, kemudian karena ada dua garis singgung, kita klik satu-satu dulu. Berarti yang pertama adalah y sama dengan 3x. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini kemudian yang satunya tadi y sama dengan 3x min 20. Kita paste di sini. Apakah benar? Kita lihat. Ya, ternyata benar. Garis singgungnya ini karena menyinggung lingkarannya. Nah, tetapi kita buktikan apakah benar ini tegak lurus dengan garis yang tadi. Nah, garis yang ada dalam soal adalah tegak lurus dengan garis x plus 3y sama dengan x plus 3y min 15 sama dengan 0. Kita lihat apakah benar tegak lurus. Nah, terbukti ya kalau garis singgung lingkaran yang sudah kalian kerjakan atau sudah didapat memang tegak lurus dengan garis yang ada dalam soal ya. Nah, bisa kan? Nah, asik kan? Asik dong ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Poin terakhir yaitu jika diketahui titik itu di luar lingkaran ya. Nah, ini agak panjang ya caranya, langkah-langkahnya. Nah, jadi silahkan diperhatikan. Tentukan PGSL pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dari titik 0,2 yang letaknya di luar lingkaran. Apakah benar itu letak titiknya di luar lingkaran? Masukin aja. 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4. Apakah 4 sama dengan 1? Tidak, karena dia lebih dari 0, maka benar kalau di luar lingkaran. Nah, caranya pertama harus kalian cari dulu garis polarnya ya. Langkah pertamanya ini. Nah, cara mencarinya adalah sama seperti tadi yang pertama ya. Kalau ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, itu artinya adalah x1x tambah y1y sama dengan r kuadrat. Di mana x1-nya adalah 0 ya, karena dia melalui 0,2. Y1-nya adalah 2. Nah, sama dengan R-nya kuadratnya 1. Nah, berarti 0 kalikan X, 0. Ditambah 2Y sama dengan 1. Maka Y-nya ketemu 4, ketemu setengah ya. Nah, setelah itu substitusikan Y sama dengan setengah ini kemana? Ke dalam persamaan lingkarannya ya, untuk mendapatkan titik potong garis polarnya. Nah, perhitungannya biasa, tinggal ganti Y-nya menjadi setengah ya. Setengah kuadrat adalah 1/4. Nah, ternyata ketemu. Ini sama penyebutnya dulu. 4/4 dikurang 1/4, 3/4. Karena X kuadratnya 3/4, maka nilai X adalah plus minus akar 3/4. Kenapa harus plus minus? Karena contoh, kalau akar 4, itu kan sebenarnya bisa positif 2, bisa negatif 2. Karena positif 2 kali positif 2 itu 4, negatif 2 kali negatif 2 itu juga 4. Ya. Nah, kemudian, kalau bisa kalian sederhanakan. Nah, kenapa kok akar dari 3/4 bisa setengah akar 3? Karena akar dari 3/4 itu kan artinya akar 1/4 dikali dengan 3/1. Nah, akar 1 berapa? Yang bisa dikeluarkan kan ini. Akar 1 berapa? 1. Akar 4 2, berarti ini sama dengan ya, per 2. Nah, akar 3 berapa? Nggak ada, atau nggak bisa disederhanakan. Nah, berarti akar 3. Maka ketemu setengah akar 3. Nah, sesudah itu, kalian akan mendapatkan titik potong polarnya, yaitu ketika X-nya kita ambil yang negatif dulu, setengah akar 3, maka Y-nya tadi berapa? Y-nya adalah setengah, berarti min setengah akar 3, setengah, kemudian
yang positif, berarti setengah akar 3, setengah. Ini adalah titik potong garis polar. Nah, kalau sudah, maka untuk mencari PGSL-nya ada dua. Yang pertama, jika melalui titik ini, ya. Kemudian yang kedua, kalau titiknya adalah yang ini. Nah, caranya pakai yang mana? Pakai yang tadi, karena di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Berarti pakai yang x1x ditambah y. 1y sama dengan r kuadrat. Nah, ya. Nah, tinggal ganti aja x1-nya min setengah akar 3, y1-nya setengah. Nah, ketemu ini. Kemudian yang kedua pakai yang titik yang satunya lagi, yang x-nya yang positif. Nah, hasilnya ini. Nah, oke ya. Nah, apakah ingin kalian buktikan di GeoGebra? Boleh ya. Untuk yang terakhir ya ini, karena sudah selesai. Berarti siap-siap untuk ulangan. Oke, kita lihat melalui GeoGebra. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita hapus. Nomor terakhir ya. Ibu copy paste dulu tadi. Lingkarannya itu di mana ya? Ini kayaknya lingkarannya kecil deh. Kita paste di sini. Nah, iya kan? Kecil banget ya lingkarannya. Kemudian garis singgungnya tadi ada dua. Yang pertama adalah min akar 3x plus y min 2 sama dengan 0. Kita copy paste di sini. Nah ini ya, ini tadi agak susah nih. Ini harusnya, nah ini harus manual nih. Ya, min akar 3 ya. Akarnya mana? Min akar 3x. Mana nih? Kok x-nya nggak mau? Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi berarti plus ya. Nah, berarti nggak usah di sana, jadi caranya duplikat aja. Tapi di sini diganti positif. Terbukti ya, kalau ini garis singgungnya di sini. Nah, apakah tadi titiknya benar di situ? Kita lihat titiknya tadi ada di mana tadi? 0,2. Kita lihat titiknya. Nah, benar kan? Intersect aja. Berarti dari yang ini garis ini sama yang ini. Nah, 0,2 ya. Berarti terbukti kalau PGSL-nya tadi ada dua, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ya. Oke. Penjelasan materi dari persamaan garis singgung lingkaran sudah selesai, ya. Silakan dipelajari kembali. Kira-kira ada yang susah atau belum paham, silakan tanyakan. Dan maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap. Nah, bisa kalian tanyakan nanti. Dan silakan belajar, karena dalam materi persamaan lingkaran itu, yang pertama menentukan persamaan lingkaran sudah, mencari pusat ataupun jari-jari kemarin sudah, dan yang sekarang adalah persamaan garis singgung lingkaran. Artinya, materinya sudah selesai, berarti siap-siap untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya ulangan. Oke, silahkan kalian pelajari benar-benar. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.